Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kali ini saya masih tetap akan menjelaskan tentang takwa. Kemarin konsep apa itu takwa sudah, dan sekarang apa faedah atau keutamaan orang yang bertakwa itu. Sebagaimana kita maklum bahwa kehidupan manusia itu ujung-ujungnya itu adalah bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dan itu modalnya adalah takwa. Nah, dengan takwa itu maka siapapun akan memperoleh namanya sa'adah. Nah, sa'adah itu atau keberuntungan itu merupakan gabungan dari tiga hal, yaitu taufik, hidayah, dan inayah. Taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ah. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan sebuah ketaatan, sebuah perilaku takwa untuk perilaku taat untuk mendekat kepada Allah. Itu namanya taufik. Dan itu diawali dengan hidayah. Jadi hidayah itu petunjuk bahwa ini baik buruk. Nah, orang yang tahu saja ini baik buruk belum tentu mampu untuk melakukan ketaatan. Masih perlu hal lagi, yaitu inayah atau pertolongan Allah untuk dimudahkan untuk melakukan ketaatan itu. Bisa jadi misalnya ada azan di masjid, kita dengar, kemudian kita sadar betul bahwa jamaah 5 waktu, jamaah itu fadilahnya lebih baik daripada sholat sendiri. Kita tahu itu. Nah, kemudian kita pun berangkat menuju ke masjid. Ternyata di tengah jalan kita ada sesuatu hal yang menghalangi. Ternyata kita kemudian nggak jadi ke masjid. Nah, itu namanya sudah diberikan hidayah, tapi nggak diberi inayah, nggak diberi kemudahan, pertolongan untuk melakukan ketaatan. Jadi, untuk mendapatkan keberuntungan itu mesti ada taufik, hidayah, dan inayah. Dan ketiganya ini itu dasar muasalnya itu ya berasal dari takwa, ketakwaan seseorang. Karena itulah dengan takwa itu seseorang akan mendapatkan semua kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang sifatnya zahir maupun yang batin. Dan dengan takwa itu semua orang akan bisa menolak dari kejahatan, baik kejahatan dunia atau akhirat, zahir maupun batin. Jadi sekali lagi modalnya adalah takwa. Nah, takwa ini merupakan wasiatullah lil awwalina wal akhirin. Adalah wasiat Allah dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad dan para umat yang kanjeng Nabi, itu wasiatnya hanya untuk takwa. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, surat ketiga, keempat, ayat 131, misalkan disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walaqad waswaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh, ini dalam ilmu nahwu ada lam harfu taukid, ada qad lagi. Jadi taukidnya double. Sungguh-sungguh Allah, saya Allah telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, sebelum kalian umat Muhammad, wa iyyakum, dan kepadamu wahai umat Muhammad. Apa wasiatnya? Anittaqullah, hendaknya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sebuah takwa di dalam keberagamaan kita, sehingga menjadi wasiat mulai zaman Nabi awal sampai zaman akhir. Nah, adapun faedah takwa itu banyak sekali, antara lain misalkan dengan takwa maka al-ma'iyah atau kita itu Allah itu bersama dengan orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 194, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah olehmu semuanya bahwa sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Kita duduk-duduk bersama-sama dengan
presiden, dengan menteri, dengan orang-orang besar, itu bangganya sudah minta ampun, luar biasa. Senangnya minta ampun, bahagianya wah dibangga-banggakan. Padahal hanya sekedar duduk bersama dengan orang-orang yang terhormat, orang-orang mulia di dunia seperti itu. Bagaimana kalau itu Allah? Dan Allah menjamin, saya Allah nanti akan bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Yang kedua misalnya, ilmu laduni. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu. Allah akan mengajari kamu. Biasanya normalnya ilmu itu ya menggunakan proses dipelajari kemudian baru kita ngerti. Tapi untuk ini Gusti Allah bersabda, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajari secara langsung. Artinya apa? Bagi orang-orang bertakwa ini, dia akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu ilmu semacam ilham. Jadi dalam kondisi menghadapi suatu masalah, tiba-tiba ada ilham datang. Kemudian kita ngerti, kita memahami suatu hakikat suatu masalah. Ya tiba-tiba begitu saja, itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain misalnya faidah bertakwa, keutamaan bertakwa ini misalnya dalam surat Maryam ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nunjil ladzina taqaw. Kemudian kami Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Diselamatkan dari api neraka. Jadi orang yang bertakwa ini dia akan dijamin oleh Allah akan diselamatkan dari api neraka. Yang hebat lagi misalnya fadilah bertakwa itu Allah akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Allah akan memberikan solusi dari semua masalah hebat yang menimpanya. Allah akan disediakan solusi. Kemudian Allah akan memudahkan rezeki. Allah akan melipat gandakan, membesar-besarkan pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Ini misalkan disebutkan dalam surat At-Tolaq ayat 2-3 misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari apapun permasalahan hidupnya, akan dijadikan jalan keluar. Ditambah dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Ya, pas butuh tiba-tiba ada. Pas butuh ini itu tiba-tiba nggak tahu arahnya dari mana, rezeki itu ada saja. Jadi kalau guyonannya itu orang takwa itu rezekinya pas anaknya butuh uang untuk bayar SPP, tiba-tiba ada. Pas ada tamu datang, kita butuh suguhan, ada aja rezeki datang. Ada kepingin gini itu untuk beribadah ini, kemudian tiba-tiba saja ada itu rezeki datang. Jadi Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Lanjutnya ayat misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya segala urusannya itu akan gampang. Kesulitan apa saja bagi orang bertakwa itu akan dimudahkan oleh Allah, apa saja masalah yang dihadapi di dunia ini. Ayat lanjutnya misalnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adhimu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melebur, akan menghapus, akan menutup keburukan-keburukan atau dosa-dosanya, dan Allah akan membesarkan wa yu'adzimu, dan Allah akan membesarkan ganjarannya nanti kelak di akhirat. Ini luar biasa. Bahkan dalam ayat lain, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu nanti kelak ditempatkan di surga, dan di situ ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Luar biasa. Nah, yang hebat lagi,
dengan takwa itu ternyata menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang termulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemuliaan bagi Allah, menurut Allah, itu bukan bersumber, bukan dari nasab, keturunan, bukan dari kekayaan harta benda yang dimiliki, bukan dari jabatan, pangkat, atau apalah lainlah, dari keterkenalan, bukan dari itu. Jaminan kemuliaan itu adalah dari kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bagi Allah, orang semakin bertakwa kepada Allah, maka semakin mulia. Kenapa? Karena kalau kemuliaan itu diperoleh melalui hal-hal yang sifatnya misalnya dari harta benda, pangkat, kedudukan, begitu sudah nggak menjabat lagi, kemudian kemuliaannya hancur. Kalau orang itu dihormati orang karena harta bendanya, begitu harta bendanya hilang, maka kemuliaannya juga hilang. Nah, yang lebih bisa menjamin kemuliaan seseorang lebih kekal, lebih bertahan lama, lebih permanen sifatnya, itu adalah takwa. Jadi sekali lagi, takwa inilah menjadi hal yang pokok penting di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberi taufik, hidayah, dan inayah oleh Allah untuk bisa selalu berada di dalam jalan takwa. La haula, tiada daya untuk menghindar diri dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan apapun, illa billahi, kecuali hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.